Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu ceramah-ceramah dari Habib Ba'lawi. Nah teman-teman, jadi Bapak Ali Jindan ini ternyata bukan di satu tempat yaitu membelokkan sejarah. Yang kemarin yaitu ceramah di tempat lain. Nah sekarang ini berpindah ceramah di tempat lain. Tapi yang disampaikan itu adalah membelokkan sejarah, bahwasanya pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini itu bukan saja orang Nusantara teman-teman, orang pribumi, tapi ada juga yaitu dari golongan para habaib. Bahkan ya teman-teman, yaitu Pangeran Diponegoro itu juga diklaim yaitu dari golongan habaib. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu ya nggak habis-habisnya mengklaim sana sini diba'lawikan. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi saya juga heran ya teman-teman, mereka itu kok nggak ada malu-malunya berceramah membodohi kaum muslimin. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Pejuang-pejuang kita juga yang berjuang buat Indonesia mati-matian tanpa pamrih siapa, maka juga Anda tidak bisa menafikan pejuang Indonesia juga banyak dari kalangan Ahlul Bait Nabiuna Muhammad. Nah ya, banyak dari kalangan Dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. Banyak dari kalangan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, lihat pengarang lagu 17 Agustus, pengarang lagu syukur dan penyelamat daripada bendera pusaka kita, saudara. Namanya Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahhar dari Semarang, saudara. Nah teman-teman, jadi kita sudah lihat ya bahwasanya mereka itu ternyata sana sini berceramah itu membodohi kaum muslimin, membelokkan sejarah. Berarti ini kan ada rencana yang dimana mereka itu ingin dihormati, bahwasanya para habaib ini ikut andil yaitu dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi para habaib ini yang katanya ya mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, sebagai keluarga Nabi yaitu Ahlul Bait, juga ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan orang-orang pribumi saja. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini sangat berbahaya teman-teman ya kalau sudah membelokkan sejarah gitu ya. Yang disampaikan itu bukan satu kali pengajian, tapi di tempat lain dan di tempat lain. Ini ada apa ini ya? Coba mari kita lanjutkan ya. Ketika rumah Soekarno dikepung oleh Belanda, Belanda mencari bendera merah putih untuk dimusnahkan, saudara, dan menangkap Soekarno. Ketika itu Soekarno menitipkan bendera merah putih, bendera sangsaka kita kepada Habib Husain, saudara. Habib Husain, Bapak Husain, saya titipkan bendera ini, jaga dengan sebaik-baiknya, jangan jatuh ke tangan para penjajah. Maka Habib Husain mengatakan, Pak Karno, saya akan jaga bendera ini walaupun jiwa raga saya sebagai taruhannya, saudara. Itulah Habib Husain. Lagunya masih kita kumandangkan setiap 17 Agustus. Itu lahir dari karya tangan para habaib Dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. Luar biasa, saudara. Bagaimana perjuangan dan jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad. Gak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ. Lambang negara Garuda. Lambang negara Garuda. Dari mana lahirnya? Karya siapa itu? Karya Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, saudara. Beliau yang rancang lambang Garuda. Sampai detik ini lambang itu masih dipakai. Saudara-saudara sekalian, lahir dari tangan keluarga baginda Nabi Muhammad. Semua diklaim kita ya. Disuruh pasang bendera merah putih 17 Agustus di depan rumah-rumah kita. Siapa yang nyuruh? Siapa yang menginstruksikan? Siapa yang memerintahkan? Sejarah mencatat, saudara, yang nyuruh, yang memerintahkan kita meninggikan bendera merah putih itu lahir dari fatwa keluarganya Rasulullah, Ahlul Bait Nabi Muhammad, Dzurriyyat Sayyiduna Muhammad, namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara. Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang yang memberikan fatwa ketika Soekarno telah membacakan teks proklamasi. Tepat pada hari Jumat, saudara. Setelah itu ada beberapa murid-murid Habib Ali Habsyi Kuitang. Habib Ali Habsyi ini gurunya Soekarno. Soekarno sebelum membaca teks proklamasi, beliau itu datang ke ulama-ulama termasuk kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan terakhir kepada Habib Ali Habsyi. Tinggal di Kuitang 2 bulan, saudara. Soekarno belajar pakai sarung di tempat Habib Ali Habsyi. Ngaji dan lain sebagainya itu di tempat Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi ini guru daripada Pak Karno, saudara. Tanya dan lain sebagainya, sharing musyawarah begitu, saudara. Ini Soekarno ini mengajarkan kepada umarok sekarang, mengajarkan kepada pejabat sekarang, ada apa-apa libatkan ulama. Ada apa-apa musyawarah sama ulama. Jangan main langsung mengetok palu gitu saja, saudara. Libatkan para ulama. Tanya dengan para ulama, musyawarah dengan mereka, sehingga insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari hasil keputusannya, saudara. Sehingga ketika murid-murid daripada Habib Ali Habsyi yang menyaksikan Pak Karno mendeklarasikan bahwasannya Indonesia telah merdeka, lapor kepada Habib Ali Habsyi, Habib, Indonesia telah merdeka. Pak Karno baru saja mendeklarasikan bahwasannya Indonesia telah merdeka. Maka Habib Ali Habsyi yang tepat pada Jumat, setelah habis sholat Jumat, beliau mengatakan, mulai saat ini wajib bagi setiap rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya di depan rumah-rumah Anda, di depan rumah masyarakat. Wajib kita kibarkan bendera merah putih menunjukkan Indonesia telah merdeka, saudara. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lancar banget ya teman-teman ya ketika ngibulnya itu membodohi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka itu mengklaim bahwasanya para habaib ini, keluarga Nabi ini, katanya ya teman-teman, mereka kan mengaku sebagai keluarga Nabi, sebagai cucu Nabi. Tapi mereka itu tidak mampu untuk membuktikannya teman-teman. Jadi saya nggak percaya. Namun di sini teman-teman ya, mereka itu selalu mengucapkan demikian, mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Ini tujuannya apa ya teman-teman ya?
mengaku-ngaku lalu kemudian ya seakan-akan para Habib ini ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia, ikut berjuang. Jadi saya heran ya teman-teman ya, orang-orang yang semacam ini pasti ada tujuan tertentu teman-teman. Jadi mereka itu ya ingin dihormati. Oh ternyata para Habib ini juga ikut ya memerdekakan Indonesia, ikut berjuang, ikut berperang. Coba teman-teman ya buktikan ya Habib siapa yang ikut berjuang. Tapi ya teman-teman ya ahli Jindan ini mengklaim bahwasanya Pangeran Diponegoro itu juga dari Baklawi teman-teman. Bahkan Imam Bonjol juga dibalawikan. Ini adalah jelas-jelas klaim palsu teman-teman ya. Yang mereka itu nggak malu-malunya teman-teman ya. Mungkin suatu hari nanti juga mereka akan mengklaim sana sini ya teman-teman. Karena kita sudah melihat ya watak aslinya mereka itu seperti itu ya. Yaitu klaim palsu. Jadi sebelum mereka itu mengunggulkan bahwasanya para Habib ini ikut dalam kemerdekaan Republik Indonesia, mereka akan bercerita bahwasanya Jenderal Sudirman itu adalah pahlawan. Iya benar. Lalu kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari juga termasuk adalah pahlawan. Iya benar. Kan mereka akan bercerita seperti itu teman-teman. Tapi di akhir cerita tersebut, nah mereka ini akan mengunggulkan yaitu dari golongannya ya, mengklaim gitu bahwasanya ada yaitu dari keluarga Nabi juga ikut yaitu dalam memperjuangkan Indonesia. Nah seperti itu ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Ternyata mereka para habaib punya jasa besar di dalam perjuangan Indonesia saudara. Mereka ikut turun, ikut terjun. Saya punya kakek Habib Salim Jindan mendengarkan fatwa ini, yang mana Habib Salim Jindan termasuk daripada murid daripada Habib Ali Al-Habsyi, dan juga Habib Salim Jindan termasuk gurunya Bung Karno, saudara. Habib Salim Jindan keluar dari rumah beliau mengenakan imamah berwarna merah, jubah berwarna putih, dan beliau mengatakan, masyarakat, sekarang kumpul dan kau pasang bendera merah putih di depan rumah-rumah Anda. Sekarang Indonesia telah merdeka. Begitulah peranan para ulama kita, saudara. Luar biasa, sungguh hebat. Bagaimana di saat itu para pejuang-pejuang kita, baik dari militernya, baik dari umaroknya, para ulamanya, rakyatnya bersatu sehingga akhirnya Allah berikan kado dan hadiah daripada kemerdekaan dan keberhasilan saudara. Bagaimana Indonesia memiliki jiwa-jiwa patriot yang tinggi, jiwa-jiwa perjuangan yang tinggi, sehingga mati satu tumbuh seribu saudara. Betul, mereka para pejuang kita telah tiada, mereka telah meninggal dunia. Daripada mereka pahlawan-pahlawan kita, daripada mereka semua telah wafat meninggal dunia. Daripada Diponegoro yang nama aslinya adalah Abdul Hamid, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Hamid, seorang ulama besar Diponegoro, berjuang buat Indonesia, pahlawan Indonesia. Diponegoro adalah jabatannya karena beliau panglima besar sehingga julukannya adalah Diponegoro. Diambil dari dua suku kata, pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Jawa saudara. Dipo dari kalimat dafa'iyat fau, artinya menolak, negoro artinya negara, artinya menolak negaranya akan penjajahan dan juga membentengi negaranya dari penjajahan. Begitulah Diponegoro berjuang mati-matian buat Indonesia. Daripada Imam Bonjol yang nama aslinya adalah Muhammad Syahabuddin, keluarganya Rasulullah, turiyat Rasulullah dari kalangan bin Syahab, mereka telah meninggal dunia, mereka telah wafat. Namun yang namanya perjuangan ini belum mati, perjuangan ini belum berhenti, perjuangan ini belum selesai. Wajib kita jaga Indonesia saudara sekalian, wajib kita jaga Indonesia. Apapun taruhannya, Indonesia harus tetap berdiri tegak, berdiri tegar, dan menjadi negara yang ditakuti di antara negara-negara yang lain saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka perjuangan para ulama kita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Allah nyatakan dalam firman-Nya, jangan sekali-kali kau berpikir orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka meninggal begitu saja. La, tidak saudara sekalian. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka tetap hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya Wali Songo, arwah Diponegoro, arwah Imam Bonjol, arwah daripada Jenderal Sudirman, arwahnya Kapiten Patimura, arwah Cut Nyahdin, arwah pahlawan-pahlawan kita masih mengelilingi Indonesia saudara, masih memonitor Indonesia, masih menyaksikan Indonesia. Jelas-jelas ini adalah ngibul ya teman-teman. Jadi menggadaikan ayat-ayat Al-Quran lalu kemudian berbicara dusta ya. Rela Indonesia dilecehkan saudara, mereka nggak rela Indonesia hancur saudara. Maka oleh sebab itu ayo teruskan perjuangan mereka, jangan sia-siakan darah suci mereka yang telah tumpah buat Indonesia. Ayo, amanah perjuangan telah sampai ada di atas pundak Anda, tongkat estafet perjuangan telah sampai di tangan-tangan Anda. Mau tidak mau, siap tidak siap, mampu tidak mampu, suka tidak suka, bisa tidak bisa, teruskan perjuangan ini sampai ke darah penghabisan saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan Indonesia ini negeri pejuang, negeri pahlawan, masih banyak pejuang-pejuang yang masih hidup. Mati satu tumbuh seribu. Ketika mereka para pejuang yang dahulu telah meninggal dunia, timbul pejuang-pejuang baru. Generasi terus-menerus akan terus ada melanjutkan perjuangan leluhur kita. Ketika mereka telah tiada, masih ada daripada pahlawan-pahlawan kita. Kita nggak bisa menafikan saudara sekalian. Salah satu pahlawan yang saat ini masih hidup dan saya sebagai saksi perjuangannya, saya sebagai saksi daripada pengorbanannya, perjuangannya nyata dan terasa. Pahlawan kita yang masih hidup namanya adalah Al-Habib Muhammad Rezek bin Hussein bin Syihab, pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia yang kita banggakan saudara sekalian. Masya Allah, rindu sama Habib Rezek, rindu sama Habib Rezek, rindu sama Habib Rezek. Bener-bener ini ya teman-teman ya. Dobol gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ngibulnya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Ya mereka itu kan apa namanya ya, pertama mereka itu mengunggulkan pahlawan-pahlawan Nusantara. Lalu kemudian mereka itu ya mencangkokkan lagi menyambung lagi
meninggikan dari golongannya, bahwasanya para Habib ini ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ikut berjuang gitu teman-teman. Lalu kemudian kita ditarik lagi gitu ya, didoktrin lagi bahwasanya pejuang-pejuang, bahwasanya pahlawan Diponegoro juga dari golongannya. Lalu kemudian lagi ditarik lagi Imam Bonjol dari golongannya. Ditarik lagi sampai kita itu lalai gitu teman-teman. Ini Muhibin nih, dengarkan ya. Sampai kita itu terbawa, oh ternyata ini ya para habaib ini sangat luar biasa. Ikut berjuang juga gitu ya. Ditarik lagi dan ternyata ya pejuang-pejuang yang disaksikan oleh Ali Jindan ini di zaman sekarang ini adalah Bapak Rizik Syihab. Aduh. Kena kan ya doktrinnya? Kena teman-teman. Maka dari itu saya itu kalau mendengar Ali Jindan ini tukang ngibul, tukang dawir ya, khurafat lagi kalau ceramah, ini tukang nipu lagi, memiliki sejarah dan mengklaim sana sini dari Ba'alawi. Lalu kemudian membawa ayat Al-Qur'an tadi ya teman-teman. Allahu Akbar ya. Jadi digandingkan dengan ya penafsiran yang serampangan gitu teman-teman. Bahwasanya orang yang sudah meninggal ini bisa memonitor, ini dari mana teman-teman, tafsirannya itu enggak seperti itu ya. Jadi ngawur sekali lah intinya teman-teman. Penafsirannya itu sangat ngawur sekali. Seakan-akan orang yang sudah meninggal itu ya bisa melihat kembali gitu ya, bisa memonitor. Padahal Rasulullah SAW itu ketika dibangkitkan ya teman-teman, itu Rasulullah SAW itu tidak ngerti sama sekali kondisi umatnya. Tidak ngerti sekali kondisi umatnya. Ya ini, tapi saya nggak membahas itu teman-teman, nanti ini merebet kemana-mana ya. Pada intinya yang saya bahas ini adalah di Ali Jindan ini membelokkan sejarah, lalu kemudian membawa dalil-dalil dari ayat Al-Quran, lalu kemudian menafsirkan secara serampangan. Nah seperti itu teman-teman. Tapi yang paling utama adalah ini sudah pembelokan sejarah teman-teman ya. Pahlawan Diponegoro dibalawikan, Imam Bonjol dibalawikan. Lalu kemudian pahlawan masa pejuang yang di zaman ini yang dia saksikan, Bapak Rizik Syihab loh, kok bisa menjadi pejuang gitu di zaman ini. Malah Indonesia ini dibikin kacau ya teman-teman. Selalu ribut saja. Nah seperti itu teman-teman. Maka dari itu ya saya akan terus sampaikan kebenaran bahwasanya mereka itu memang ya kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita ambil ilmu dari Ali Jindan ini teman-teman? Jadi ceramahnya itu sana sini itu saja ya yang disampaikan. Jadi pindah ke sana, ke sini, kemana-mana itu saja membelokkan sejarah. Ini sangat berbahaya teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, pembelokan sejarah itu sudah pernah dibahas oleh Profesor Anhar Gonggong tentang terkait masalah Lambang Garuda, lagu Indonesia Raya, Imam Bonjol dan lain-lain teman-teman. Itu semua sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Teman-teman bisa cari ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.